Kalau bicara, oh aku nggak tahu itu hukumnya apa, engkau hidup di mana? Nggak ada pikiran, ini nggak boleh. Kita kalau memang hubungan itu sudah selesai, ya udah gitu loh. Kemudian untuk para orang tua, tolong berhati-hati ya. Kau bakal ditanya sama Allah ketika membiarkan anakmu keluar. Bram, antum nggak datang reuni nih? Reuni, iya sih kemarin dapat undangan juga. Antum datang nggak? Ini reuni akbar ya? Reuni akbar sih. Pasti banyak nih alumni yang datang nih. Pastinya. Males dah, nggak datang kan? Kenapa? Ya karena pasti ada alumni hati yang datang ya. Oh gitu? Iya. Mantan maksudnya? Lebih tepatnya seperti itu. Jadi anak cari aman aja udah. Masya Allah. Emang seberapa banyak mantannya? Dibilang banyak ya enggak. Tapi dibilang sedikit ya. Gitulah. Ada lah ya, hitungan jari lah ya. Nah ngomong-ngomong masalah mantan nih mas, alumni hati ya. Alumni hati. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Masya Allah di sebelah kita sudah kehadiran Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Alhamdulillah Nabi khairan Ustadz. Antum gimana kabar Ustadz? Masya Allah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, nih barusan kita sedikit bincang-bincang masalah mantan ini Ustadz. Alumni hati ya. Mantan gubernur. Oh, alumni hati. Alumni hati Ustadz. Emangnya ada alumni hati? Sekolahnya di mana dia? Dulu berpendidikan di dalam hati kita. Oh, itu udah pernah daftar kan itu? Iya, terdaftar dulu gitu. Nah, ini memang apa ya, fenomena mantan dan pacaran-pacaran itu mungkin sebagian dari kita atau banyak orang itu menganggapnya biasa, Ustaz. Bahkan sampai hari ini ya rasanya masih banyak lumrah gitu loh di tengah-tengah masyarakat kita tentang pacaran. Tapi ternyata seiring kita mungkin perlahan-lahan belajar ya, akhirnya ternyata kita tahu gitu loh, ada dosa, ada mudorot. Nah itu Ustaz, apakah dosa ya Ustaz ya ketika kita misal ada sebagian dari kita pernah pacaran terus tapi kondisi tidak dia nggak tahu Ustaz gitu loh. Siapa yang dosa? Yang dosa ini siapa? Kalau orang yang pacaran Ustaz. Orang yang pacaran, orang tuanya. Ini ada banyak masalah sebenarnya. Karena itu tidak terjadi kecuali karena tadi ada yang membiarkan ya. Atau tidak tahu Ustaz? Gimana? Kalau bicara tidak tahu, nggak belajar dia. Jadi setiap muslim tuh punya kewajiban belajar. Makanya kelak pada hari kiamat kita akan ditanya gitu. Kalau bicara, aku nggak tahu itu hukumnya apa. Engkau hidup di mana? Kalau engkau hidup di hutan wajar lah, nggak ada ustadz di sana mungkin ya, sama Tarsan sama apa. Tapi ketika dia seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, makanya tadi yang sampaikan, boleh jadi orang tuanya membiarkan hal itu. Bahkan mereka berpendapat, loh engkau belum punya pacar. Dia merasa seperti itu gitu. Makanya kalau bicara dosa, di sini pentingnya seorang muslim itu belajar. Dunia ini akan kita tinggalkan dan Allah itu menurunkan wahyunya sebagai pegangan hidup supaya orang tuh tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan di negeri kita, alhamdulillahnya kita itu punya moto ya, Imtak dan Iptek ya. Iptek dan Imtak. Di poster sekolah biasanya. Iya kan ada kan itu kan. Artinya bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gimana caranya itu tuh belajar agama gitu. Jadi kalau bicara mereka yang berpacaran, kalau dikatakan mereka nggak tahu, mereka akan ditanya kenapa kau nggak cari tahu. Karena secara hukum kita itu nggak boleh melangkah kecuali punya ilmunya. Belajar dulu. Tapi terus terang Ana sedih karena memang banyak orang tua yang membiarkan hal itu. Bahkan dia bangga ketika anak perempuannya udah ada yang bawa. Berangkat sama siapa? Sama pacar. Masya Allah ya. Oh ganteng banget pacar mungkin. Gak ada pikiran. Ini gak boleh. Ini dosa. Bagaimana dalam agama kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi mendekati saja gak boleh.
Ya banyak hukum, kita disuruh menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis ya. Kita nggak boleh berduaan dengan lawan jenis kecuali ada mahramnya. Yang perempuan juga disuruh menutup auratnya ya. Ada banyak lah. Jadi kalau sudah bicara pacaran, ya jelas-jelas ini perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Dan di situ ada banyak pelanggaran dan sebagian sudah berzina. Jadi kalau bicara zina ini kan zina dimulai dari zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina hati. Terakhir baru zina kemaluan nanti. Seperti. Jadi kalau bicara dosa ya ini perbuatan dosa cuma memang dianggap biasa. Dianggap remeh. Bahkan subhanallah ya, ada anak SD ditanya, apa hukumnya pacaran? Kata dia, nggak boleh lah kata dia. Ini anak SD. Kalau bicara kok bisa ya anak SD jawab itu ya? Dari mana? Dari fitrah, dari orang tua yang mendidik seperti itu ya. Jadi makanya ya pembicaraan kita ini bukan hanya kepada yang pacaran, tapi Ana juga ingin menyampaikan kepada para orang tua gitu. Bahwa engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini orang tua nganterkan anaknya ke neraka gitu loh. Fadl. Seperti itu. Padahal dikatakan mungkin ada yang mantannya 2, 3, 4. Iya. Padahal dalam agama kita tuh disuruh menghormati wanita gitu. Iya. Tidak mempermainkan wanita. Jadi sebagian kita ganti ini, ganti lagi. Akhirnya para wanita dibuat mainan. Jadi kalau bicara dosa, tentunya dosa dan seharusnya mereka bertobat kepada Allah SWT. Ya jangan sampai kemudian karena mereka nggak tahu terus nggak mau nyari tahu, Ustaz. Ini bahaya apa enggak, dosa apa enggak? Iya, kadang-kala udah tahu ya. Oh iya, Ustaz memang dosa ya, memang dosa. Tapi kan dulu Ustaz, anak itu ini nggak boleh bangga dengan dosa gitu loh. Ketika belum tahu, oke lah dia cerita tuh pernah pacaran sama fulana. Ini kan mengungkapkan dosa dia sebenarnya. Apalagi tadi kalau bicara reunian ketemu itu mantan anak tuh. Anak ini. Nah, kebanggaan ini menunjukkan dia tidak menyesal. Padahal bicara, kalau mau tobat ya. Kalau mau tobat syarat yang pertama menyesal gitu loh. Menyesal ini bertentangan dengan bangga. Ya gimana dikatakan, anak sudah tobat sih Zat gitu loh. Tapi ini kan masa lalu Zat seperti itu loh. Masa lalu itu tobat ya menyesali. Kenapa aku melakukan itu loh? Bukan untuk diungkapkan. Kemudian meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu sih. Jadi pintu tobat tetap ada gitu ya. Masya Allah. Apa Ustaz juga untuk biasanya kan ini kan ya dalam proses interaksi yang haram itu tadi. Biasanya kan laki-laki dan perempuan itu kan kayak saling memberi hadiah gitu Ustaz. Ketika momen-momen tertentu misalnya. Mungkin hadiah itu masih tersimpan saat ini. Sampai detik ini pun kadang-kadang masih ada yang disimpan mungkin Ustaz. Nah, itu bukan anak disclaimer dulu. Temen yang lain. Kantum juga nggak apa-apa kan tobat sudah kan. Seperti itu kan. Artinya pengakuan dosa itu nggak apa-apa gitu loh. Seperti itu kan. Nah ini untuk status barangnya nih. Ini baiknya gimana Ustaz? Kita ya udah simpen aja tapi kita nggak inget-inget yang dulu-dulu atau asalnya memang dibuang aja udah biar ya Allah ya. Hilang gitu Ustaz. Kenapa ada hadiah dalam interaksi itu? Karena memang hadiah itu menumbuhkan cinta. Iya betul. Betul. Tinggal cintanya ini cinta haram atau cinta halal gitu loh. Suami istri kadang-kadang mereka waktu pacaran saling berbagi hadiah. Setelah nikah nggak ada hadiah-hadiah lagi gitu. Jadi yang ada nafkah aja seperti itu kan. Iya kalau bicara hadiah yang diberikan. Iya kalau hadiah itu bermanfaat ya dan tidak bermudarat. Artinya ada hadiah yang bermanfaat tapi ternyata ada mudaratnya. Mudaratnya itu mengenang dosa. Iya. Seperti itu. Oh ini dari fulana, ini antum akhirnya mengingat ya masa-masa dosa. Yang masa-masa dosa itu mungkin lezat, ada syahwat di situ. Maka lebih baik hadiah itu dihadiahkan kepada orang, bukan dibuang ya. Udah kalau bermanfaat, kan bicara hadiah yang bermanfaat gitu. Berikan kepada orang, kok nggak melihat lagi. Soalnya kalau melihat lagi hanya akan menumbuhkan, bukan menumbuhkan penyesalan ya. Menumbuhkan apa ya? Kenangan-kenangan yang berbahaya seperti itu. Maka lebih baik hadiah itu dihilangkan dengan cara yang bermanfaat gitu, diberikan.
Tapi kalau hadiah itu nggak ada Ustaz, dia sudah mati Ustaz juga mamanya. Kan ada yang mantannya udah mati juga seperti itu ya. Tapi memang kadang-kala kenangan itu ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya. Maka kalau kenangan dosa lebih baik dihilangkan dengan cara diberikan kepada yang lainnya. Seperti itu. Antar ke rumah aja ya. Boleh. Nah, artinya kan teman-teman nggak kenal sama mantan antum gitu loh. Aman kalau antum kasihkan ke Adam ini kan aman kan? Kan nggak tahu. Dijual lagi nggak masalah kan? Jadi memang gini kan, ya. akhirnya cinta itu akan terjalin antara sesama nih yang halal. Yang Jadi halal. cinta karena Allah. Karena tahadu tahabu, saling berbagi hadiah itu akan menumbuhkan cinta. Jadi siap nih teman-teman nerima. Siap insyaallah. Berarti seandainya pemberian mantan itu bermanfaat, tapi tidak membuat kita mengenang, itu nggak jadi masalah ya kalau kita manfaatkan. Gitu. Itu, aman. Tapi apakah aman? Apakah itu yang nggak bisa Hatinya aman jamin? nggak tuh? Nggak Kan jamin. kita ya? bicara hati, bicara hati Iya. itu. Seperti Iya. itu. Apalagi boleh jadi aman buat kita, nggak aman buat dia. Oh. Maksudnya kayak gimana? Kalau dia ngasih baju sama antum, Iya. terus antum pakai, ya Allah itu baju yang aku kasih. Oh. Gitu. Kan jadi penyakit lagi kan. Jadi memang lebih baik dihilangkan ya, karena di situ ada kenangan tadi, ada kenangan yang sulit dihilangkan. Orang nggak ada hadiah aja masih mengenang gitu Iya, ya. iya, betul. Apalagi ada sesuatu yang mengikat gitu loh, Iya. seperti itu. Dan memang yang lebih baik ya menghindar. Jadi menghindar bukan hanya dari hadiahnya, dari orangnya pun. Menghindar. Kalau bisa kita menghindar, artinya nggak ketemu ya. Itu lebih aman gitu. Soalnya kalau antum ketemu tadi benih-benih cinta tumbuh kembali. Padahal udah jadi istrinya orang gitu kan. Itu kan paling bahaya antum seperti itu kan. Seperti itu udah jadi istrinya orang, ya Allah ya. Ini fulana yang ana dulu ini itu antum. Iya, Zat. Dan memang harus banyak-banyak istighfar karena kadang-kala karatnya itu ada di hati. Jadi masih tersisa. Apalagi pandangan mata itu kan panah iblis yang beracun. Padahal antum mandangnya 20 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Racunnya itu masih membekas. Pantesan ya, kadang-kadang orang itu malah merasa ketika udah jadi mantan malah kelihatannya lebih menarik lagi. Allahu Akbar. Karena juga menebar Pesona. gitu. Selu karena udah Allahu dinyanyiin, Akbar. jauhin gitu kan. Kadang sampai seperti itu memang bahaya ya. Ya itu bahaya. Makanya Iya, menghadiri reuni-reuni itu kadang-kala manfaat, kadang-kala mudarat ya. Maka Iya. perlu ada apa ya? Ada aturan yang membuat mereka itu jadi artinya pertemuan itu bagaimana menjadi memberikan kontribusi ya. Iya. Bukan malah menjadi tempat ajang. Oh, iki mantanku biyen kayak gitu. Nah, Iya, Ustaz. Berkaitan dengan karat tadi Ustaz sebutkan yang masih tersisa di hati, dan kadangkala seiring berjalannya waktu itu ada kondisi-kondisi yang membuat perasaan kita kembali tergugah untuk sekedar penasaran Ustaz dengan kabar dia. Yang dulu mungkin kita update tiap hari tahu kabar dia gimana. Cuma udah 2 tahun, 5 tahun kabar dia sekarang gimana ya? Nah, itu untuk membuang perasaan itu bagaimana sih? iya, itu tadi memang belajar itu penting ya. Ketika kita tahu yang namanya taubat, di mana kita kan bertekad untuk tidak mengulangi dan mencari tahu berita tentang dia, itu boleh jadi akhirnya kita kepingin ngulangin yang pernah dulu terjadi ya. Iya. Ini jangan bicara mantan pacar ya, yang mantan halal, mantan istri atau mantan suami ya bagi seorang wanita. Itu kan kadang-kala kalau dia terus ngikutin berita tentang dianya ini itu, dia nggak bisa move on gitu kan, artinya jadi berat. Nah itu mungkin yang perlu dihindari. Jadi memang kita kalau memang hubungan itu sudah selesai, ya udah gitu loh. Tapi bicara mantan istri, kalau bicara mantan istri ya mantan suami ini perlu diingat kadang-kadang di antara mereka itu ada anak. Ya mau nggak mau tetap harus ingat ini ibunya anak-anakku gitu loh. Ini bapaknya anak-anakku. Jadi bahasanya itu bukan mantan istriku, bukan. Tapi bahasanya ibu anak-anakku ini. Jadi nggak boleh dilupakan dong, ini ibunya gitu loh. Gimana mau dilupakan gitu loh. Tapi kalau yang mantan pacar ini apanya? Nggak ada ikatan apa-apa. Gitu loh. Nggak ada apa-apa gitu. Cuma mantan
mantan dosa akhirnya. Iya. Ada itu mantan dosa gitu loh. Ada kenangan-kenangan dosa, engkau pernah pegang dia, engkau pernah ini, apalagi kalau sudah na'udzubillah pernah berzina ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Seperti itu. Iya Ustaz, Masya Allah. Afwan ini Ustaz, keasikan ngobrol ini ya Allah, sampai lupa Ustaz. Biasa, Ciana biasa. Kekeringan ini jadi Ustaz. Nah, Aduh afwan banget. Kita panggil dulu Ustaz ya. Masya Allah. Ada Cak Han. Cak Han. Bismillah. Ada. Ah ini ada Cak Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Jangan Allah. diulangi. Iyalah, seperti itu. Ya. Jazakallah khair. Barakallah. Mantan Ustaz ya. Punya mantan? Bukan. Mantan itu ada panjangannya. Apa itu? Masa lalu yang susah hilang diingatan. Wah. Apapun itu ya. Ya, seperti karat tadi itu katanya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada berapa mantan antum? Nah, kebetulan anak stay halal. Oh, stay halal. Stay halal dari lahir gitu. Makanya di sini nggak bawa jajan ketan ya atau kenangan mantan. Wih, masuk. Masya Allah, barakallah. Satu pertanyaan Ustaz. Loh, apa ini? Tapi bukan anak. Udah telat ngasih minum, tanya Tanya lagi. lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi minta maaf dong. Nah, minta maaf nggak apa-apa. Ketika tadi Ustaz, karat itu mantan itu menghubungi bukan anak Ustaz ya, anak. Disclaimer. Disclaimer Antum dulu. pun nggak apa-apa. Nah, Titipan dari teman. nah, Iya deh, ya. Chat terus. masih pernah chat mantan antum sampai sekarang? Enggak. Loh, gimana sih antum ini? Pertanyaannya ketika mantan itu Chat masih antum. chat. Loh, iya kan, maksudnya ngechat antum. Terus habis itu nelpon. Nelpon antum. Sikap antum gimana gitu. Apa kita Respon respon atau blokir? iya atau pamit istri untuk nambah Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Oh, berarti ini antum ceritanya yang punya. Masya Allah, siap-siap. Nanti insya Allah istri antum nonton. Ya, nah. Ustaz, anak pamit dulu Ustaz. Lah, antum dengerin jawabannya ya. Belakang aja. Oke, siap kalau gitu. Siap, Syukran, barakallahu syukran, fikum. syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sebenarnya kita berbicara itu bagaimana menjaga hati dari perbuatan dosa ya. Iya. Ustaz. Karena mantan itu mantan. Tadi mantan kenangan yang penuh dengan dosa. Seperti itu. Sehingga kalau bicara berhubungan dengan dia, Iya. untuk apa sekarang? Kalau sekedar say hello jangan. Kalau Kabar memang tadi jangan. jangan seperti itu. Enggak, jangan. Artinya, Iya. tapi kalau sesuatu mungkin dia tahu bahwasanya mantannya ini sukses sekarang hidupnya dan dia punya permasalahan yang mungkin bisa disebut perlu bantuannya dia. Oh, iya iya. Jadi bukan urusan mantan, sebenarnya untuk urusan lain kan. Iya. Untuk urusan lain dan untuk maslahat ya. Tahu temennya ini, oh kayaknya dia mungkin sibuk nih masalah pembangunan masjid. Yang oh aku punya dulu seperti di WA, di kampungku mau bangun masjid nih. Kok bisa bantuin? Enggak. Jadi bukan bicara masalah dia secara pribadi, enggak. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau bicara masalah pribadi, yang ada ya setan ini nggak pernah tidur siang gitu loh. Dia bagaimana menghidupkan kembali cinta-cinta ini yang nanti akan menjadi dosa. Mungkin bahasa awalnya ya, bahasa awal tadi, enggak aku mau jadikan istri kedua, istri ketiga, kan seperti itu kan. Alasan aja. Maka kalau memang dia ingin nikah lagi, nggak ada masalah langsung. Tapi enggak ini PDKT. PDKT apa lagi? Kalau kau sudah tahu tentang dianya gitu. Iya. Kau kalau mau tinggal datang ke orang tuanya. Tapi hubungan ini akan berbahaya nantinya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan kadang-kadang kalau bicara memblokir, gimana ya? Kadang-kadang kurang etis ya. Iya. Lebih baik nggak dibuka. Oh. Lebih baik nggak dibuka. Soalnya kalau dibuka, nanti ketahuan dibuka. Kenapa nggak dijawab? Itu tambah makin. Tapi ketika kita sudah tahu ini nomornya fulana, diarsipkan mamanya. Sudah. Nggak termasuk mutus silaturahmi nggak? Seperti itu. Gimana? Antum punya rahim sama dia. Iya sih. Berarti masih diantaranya ya. Aman lah ya, putus biar putus gitu lah ya. Iya, artinya gini.
Dia saudari kita sama muslimah. Makanya tadi Anda sampaikan kan, ketika dia menghubungi kita untuk urusan lain yang berkaitan dengan dakwah apa, nggak ada masalah. Tapi ada keperluan. Tapi kalau urusan tadi, assalamualaikum siang ini makan di mana? Apa urusannya gitu loh, seperti itu. Berarti intinya menghindari mudorotnya, Ustaz. Iya, seperti itu. Karena memang di situ ada mudorot. Iya, betul. Ada mudorot. Antum pernah dihubungin nggak sama mantan antum? Alhamdulillah, Ustaz. Belum, Ustaz. Sampai sekarang belum? Nggak pernah, Ustaz. Belum, tidak pernah. Masya Allah. Jadi kesimpulannya sebenarnya mungkin kita dibolehkan untuk menjalin pertemanan dalam batasan-batasan tertentu masih dengan mantan, Ustaz ya. Pertemanan apa ini sekarang gitu? Artinya kita semua berteman. Antum di IG punya berapa teman? Follower berapa, Mas? 1.000. Enggak sampai 1.000. Kalau di IG itu follower ya. Kalau yang teman di FB. FB iya. Nah, teman. Antum punya berapa teman? FB ya, sekitar 200. 200 itu kan antum tahu sama 200 orang itu kan kadang-kadang nggak pernah berhubungan sama mereka. Ya untuk sekedar itu aja. Tapi bukan akhirnya pertemanan yang intens gitu ya. Yang antum pagi assalamualaikum mau tidur. Tidur ya. Moga mimpi indah gitu loh. Nggak kayak gitu loh. Ya sudah, hanya dimasukkan di nomor kontak saja gitu loh. Tapi tidak seperti itu. Follow-followan masih boleh ya, Ustaz ya? Follow-followan tadi apa tujuannya? Makanya tadi seharusnya memang menghindar. Artinya kan teman, maksudnya teman antum menghindari untuk jadi follower dia. Karena antum kan tadi antum sempat tanyakan mengikuti perkembangan update tentang dia, jangan. Iya, antum kayak mau update berita tentang dia, ini itu dia udah nikah belum, nikah sama siapa, seperti itu. Apalagi kok nikah sama sohib sekelasnya, naudzubillah ini teman aneh yang dapat dia gitu kan. Itu kan ada hal-hal yang perlu dihindari, dihindari. Mungkin ada satu kata atau dua kata singkat Ustaz untuk mantan Ustaz yang paling untuk pas. mantan ya? Untuk mantan. Ya, untuk para mantan. Kayaknya semua mantan, yang laki mantan, yang perempuan mantan. Artinya ini jadi untuk semuanya gitu ya, untuk semuanya. Apa yang paling cocok Ustaz? Ya. Untuk semuanya yang pertama bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kesenangan yang tidak diridhoin Allah akan berakhir dengan kesenangan, akan berakhir dengan bencana yang kau akan tidak senang gitu. Jadi kalau engkau sekarang melakukan sesuatu yang Allah nggak ridho, nanti akhirnya engkau nggak akan ridho dengan yang terjadi, nggak senang gitu loh, seperti itu. Maka adalah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla yang pernah melakukan perbuatan dosa, jangan bangga dengan dosanya. Masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian untuk para orang tua, tolong berhati-hati ya. Kau bakal ditanya sama Allah ketika membiarkan anakmu keluar dengan seorang laki-laki yang belum halal buat dia ya. Karena sekarang bicara belum halal ini ada pre-wedding ya. Kita tahu juga. Oh iya, pre-wedding itu kan. Pre-wedding itu kan ini belum istrinya, ini belum suaminya, tapi mereka sudah melakukan itu gitu loh. Ini sesuatu yang Allah nggak ridho. Nanti akhirnya engkau nggak ridho. Allah akan bikin kau nggak ridho. Padahal mereka ketika menikah tulisannya apa? Mohon doa restu. Mohon doa restu. Allah nggak merestui yang seperti itu. Maka semua harapannya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga ya engkau akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Amin. Dan bicara dosa, siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tundukkan pandangan. Ketika engkau memang sudah punya kesiapan untuk menikah, ya sudah, datang ke orang tuanya. Bukan bawa dia jalan-jalan. Anu mau PDKT dulu. Barakallahu fiik kayak gitu jadi. Sekarang kalau kondisinya seorang sudah berumah tangga Ustaz, katakanlah memang sudah bertaubat ya Ustaz ya, dalam artian dari dosa-dosa dari pacaran-pacaran tersebut. Nah, kadang ada sebagian kasus itu istri itu kepo Ustaz, sama masa lalu suaminya. Nah ini repot ya repot. Kadang-kadang ditanyain tentang gimana sih dulu, gimana seperti apa mantannya, lebih cantikan apa dia, misalnya, atau nanya-nanya hal-hal lain, ngorek-ngorek gitu Ustaz. Itu gimana dengan kondisi tersebut? Apa sikap yang tepat dilakukan oleh antum pernah dikorek sama istri antum?
Enggak. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Titipan juga berarti. Ya, titipan juga. Titipan. Tadi titipan juga kan. Ya. Jadi semua titipan ya. Gak ada yang pengalaman gitu kan. Nggak ada. Kita harus datangkan yang pengalaman seharusnya. Salah ini. Nah. Mas. Jangan titipan juga ya. Iya, gini ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar ngomong sama istri. Dan juga istri harus pintar-pintar ngomong sama suami. Kadang-kala ada suami juga yang ngorek. Engkau dulu gimana ini itu macam-macam. Usahakan ditutup. Sampaikan kepada dia, maaf aku sudah lupa itu. Katakan kepada dia, nggak ada lagi dalam sejarahku cerita itu. Meskipun sebenarnya nggak ada. Gimana? Ya itu maksudnya. Kita tuh sama istri boleh bohong dalam hal seperti ini. Oh iya. Kan di antara bohong yang diperbolehkan itu yang demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang urusan cinta, memuji istri, padahal istri antum ya gimana gitu kan, antum mengatakan ya Allah kok cantik gitu ya momen selanjutnya, padahal antum bohong gitu loh. Terus istri antum ngomong wallahi gitu loh, wallahi gitu loh. Jadi sampaikan kepada dia udah nggak ada lagi. Jadi memoriku udah di delete situ, udah nggak ada. Jadi kau mau korek udah nggak ada. Sehingga kau benar-benar menjaga hati istrimu udah nggak ada itu. Di memoriku udah nggak ada. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya dijelek-jelekan Ustaz gimana? Demi untuk memuji istri ini misalkan. Enggak, menjelekkan orang nggak boleh. Kamu misal seperti itu. Nggak boleh. Artinya kan dia nggak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti. Mana sih mantanmu? Yang kau katakan aku lebih cantik dari dia. Tahu fulan ya Allah. Tahuan bohong ya jadi. Nggak, katakan udah nggak ada. Kalau dia ngorek-ngorek udah nggak ada. Jadi gimana kalau antum HP sudah di apa istilahnya? Yang dikembalikan ke pabrik itu? Di reset. Di reset gitu ya? Udah di reset, nggak ada. Engkau lihat. Engkau nggak percaya, engkau ambil pisau, engkau lihat di otakku, kau belah dadaku. Nggak ada. Yang ada cuma kamu gitu. Jadi kita harus pintar-pintar sama istri. Tapi kalau kita kemudian enggak, ini kan cuma mengenang masa lalu, enggak. Yang ada engkau akan bikin sakit hati dia. Nah, dia akan terus berpikir. Makanya Ana juga minta maaf sama istri Ana. Kalau Ana pernah nyebut yang lainnya dalam hidup ini. Masya Allah. Kayaknya kita semua perlu minta maaf. Nah, sorry. Udah dihapus sudah. Dihapus, reset nggak ada. Ketika aku menikah denganmu, HP itu jadi baru lagi. Kembali ke pengaturan awal. Masya Allah ya. Kembali ke pengaturan awal. Yang ada di situ cuma siapa? Ya cuma kamu. Istri kita. Ada itu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, jadi jelas banget nih ya. Kita dapat pencerahan yang Masya Allah hari ini. Jazakumullah khairan. Pencerahan buat antum apa buat? Buat yang yang nitip tadi Ustaz. Yang nitip, ya. Tapi kan Nah. iya lewat kita. Iya betul. Baik Ustaz. Nah sekarang ini giliran dari netizen Ustaz. Nah kemarin kita sempat buka pertanyaan Ustaz buat netizen yang penasaran nih, pengen curhat, pengen tanya sesuatu. Nah kali ini ada dari salah satu netizen ini bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan singkat ini Ustaz. Bagaimana caranya agar cepat move on Ustaz? Kalau tadi mungkin sudah real taubat dan ini tips mungkin biar cepat gitu Ustaz. Iya, jadi orang kepingin cepat ya. Iya. Sebenarnya tadi kalau dirangkum tuh jadi cepat. Hadiahnya diberikan ya. Kemudian kita unfollow ya. Kemudian nomor handphonenya kalau memang harus diblokir. Karena kan harus diblokir. Ada yang seperti itu. Kita harus blokir karena takut dia kita akan terpancing untuk melihat ada hal lagi. Tapi kalau bisa diarsifkan seperti itu ya. Iya. Kemudian menghindari perjumpaan sama dia. Kemudian memperbanyak aktivitas yang lebih berguna dan yakin. Allah akan kasih ganti yang lebih baik ya. Allah akan kasih ganti yang lebih baik ketika kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya bisa. Tapi kalau masih dilihat tapi masih kepo update tentang dia, gimana engkau mau move on gitu loh. Iya. Tinggalnya ada pada rumahnya. Mau move on gimana? Setiap hari ada ketemu seperti itu. Ini kadang-kala harus hijrah. Harus hijrah. Artinya merantau sudah enggak, bismillah aku akan merantau. Kalau enggak aku di sini akan terus berbuat dosa umumnya seperti itu. Apalagi mantannya tebar pesona terus. Seperti itu kan.
Setiap lewat, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Untuk naik motor, nggak jawab salam gimana gitu. Tapi memang gini loh, ketika ada orang perempuan yang mengucapkan salam kepada kita, dan dia masih muda, dan kita takut terfitnah, kita nggak boleh jawab salam. Sampai seperti itu, nggak boleh. Antum gimana jawab, kemudian antum terfitnah. Apa gunanya? Ada salam tadi, salam ini kan juga menumbuhkan cinta tuh. Salam. Maka kita boleh tidak menjawab salam. Aku jawab salam kowe ya wis. Oh, sampai seperti itu Ustaz ya. Menghindari. Benar-benar kita tadi untuk move on. Kalau mungkin listrik itu kita matikan ya. Bikin gelap semuanya. Antum jalan pakai senter lagi tanpa memandang kanan kiri. Bismillah, insya Allah kayak gitu teman-teman. Dan berdoa. Karena memang ada penyakit isyik. Apa itu? Isyik itu cinta yang mendalam yang sudah nggak bisa terobatin, yang sampai gila kadang kalau orang seperti itu ya. Sampai ceritanya Majnun Laila. Oh iya. Itu kan jadi permisalan kan. Bagaimana Majnun itu datang ke kampungnya Laila. Laila udah pindah. Kan dulu kan modelnya nomaden gitu ya. Udah pindah gitu ya. Itu Majnun Laila, Qais ini menciumi tembok-tembok di sana. Dia mengatakan uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku cium tembok. Ini karena dia ngikutin. Dia tadi update dia cari info terus seperti ya. Gak bisa move on dia, tambah sakit gitu loh. Dia sampai menciumi tembok-tembok ini. Dia ngomong, "Wa ma hubbul jidar syaghafna qalbi." Kalian bilang aku gila kan kata dia. Aku enggak cinta sama tembok ini. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi aku cinta sama yang pernah tinggal di tempat ini. Bayangin ya ini benar-benar nggak bisa move on. Dia sampai rumahnya diliatin, ya Allah, diciumin. Padahal ini udah nggak ada orangnya gitu loh. Nggak ada obat itu berarti. Iya itu. Apotik tutup. Nggak ada obat. Berarti juga kota-kota yang bisa mengingatkan kita dengan kisah itu, mending kita itu. pergi aja saja. Iya. Kalau memang tadi nggak bisa move on, tapi ada orang yang sudah sembuh. Aman gitu loh. Tapi kan ada yang proses penyembuhan itu kadang-kala butuh waktu gitu loh. Hindari dulu sementara. Engkau beraktivitas lainnya dan insya Allah kasih ganti yang lebih baik gitu loh. Dengan cara menikah gitu loh. Iya. Karena kalau yang berbuat dosa itu ya jangan diulangi lagi. Iya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari netizen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya mantan saat masa jahiliyah. Dia menikah dan sudah mempunyai anak. Tapi Ana masih berharap untuk bisa sama dia lagi. Allahu Akbar. Bagaimana menurut Ustaz? Allahu Akbar. Ini kayak yang di truk-truk itu ya. Ya, kutunggu jandamu gitu kan. Allahu Akbar. Yang pertama, cinta itu nggak harus memiliki. Artinya ketika dia sudah jadi milik orang lain, seharusnya cintamu semakin besar. Artinya alhamdulillah dia dapat yang lebih baik dari dirimu. Artinya dia menjalin kehidupan ini dengan suami yang mudah-mudahan merawat dan menjaga dia. Mungkin kecintaan dia kepada perempuan ini bagaimana menjaga rumah tangga dia jangan sampai berantakan. Karena ya udah ini kalau kita bicara iman, beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Engkau sudah. Dan di dunia ini banyak wanita. Ada banyak wanita. Boleh jadi engkau berpikir wanita itu yang paling indah dalam hidupmu. Dan dia sudah mendapatkan lelaki lain yang mungkin lebih baik daripada dirimu. Dan boleh jadi engkau dapat wanita yang lebih baik dari dia gitu. Makanya nasihatnya tadi, bagaimana engkau move on, jangan pernah ngelihat perempuan itu. Ini kan cari tahu, udah nikah sama siapa gitu kan. Oh, punya anak seperti itu. Dia kadang-kala dia tanya gimana suamimu. Dia pokoknya dan ini nanti akan masuk orang yang dibenci Allah, yang merusak rumah tangga orang nantinya. Ketika dia berharap terjadi perceraian, itu bahaya sekali gitu loh. Dia sudah ingin merusak. Maka dihindari yang seperti itu dan berusaha udah dia menikah. Kalau suatu saat ya, karena memang ada orang yang pernah senang dengan seseorang. Akhirnya dia sebenarnya dia belum bisa move on. Tapi dia berusaha. Dia menikah dengan wanita lain yang namanya sama dengan nama mantannya. Bayangin ya, seperti itu. Namanya nama dengan sama mantan seperti itu ya. Ini berat ya. Sampai subhanallah ini terjadi. Ana ada kerabat ya seperti itu. Sampai ketika sudah tua,
Masya Allah. Jadi janda. Mungkin sudah umur 60 lebih. Iya. Dan dia sudah 70 mungkin. Dinikahin. Dia tetap ingin halalnya gitu. Nah, ini ada. Cuma dia menjaga, artinya dia tidak ingin mengganggu rumah tangga dia. Ketika meninggal suaminya, ya dia punya kesempatan untuk itu. Tapi jangan didoakan cepat mati suami Allah. Jangan, kita doakan yang baik lah. Apalagi kalau benar-benar cinta. Iya. Kadang-kala cuma nafsu. Iya, betul. Cinta nggak harus memiliki gitu kan. Memiliki. Dan jangan mengganggu yang kau cintai. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Cahan? Iya. Satu lagi Ustaz, dari pertanyaan netizen ini kita bacakan. Bismillah, afwan Ustaz, satu pertanyaan ini. Saya termasuk yang seringkali tergoda dengan sesuatu yang haram. Mungkin salah satunya juga dengan mantan ini Ustaz ya. Bagaimana doa Ustaz biar kita terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat sebuah percontohan. Iya. Beliau mencontohkan ada jalan yang lurus ya. Kemudian di kanan kiri jalan itu ada pagernya. Di pagar itu ada pintu-pintu tanpa daun pintu ya. Pintu-pintu tanpa daun pintu. Di daun pintu itu ditutup sama tirai. Orang ini jalan di situ. Ada yang manggil ya untuk buka tirai itu. Ada yang ngasih tahu, la taftah, jangan buka. Kok kalau buka masuk? Jadi tembok itu adalah batasan-batasan Allah. Pintu-pintu itu yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih tirai itu supaya engkau nggak buka. Engkau buka masuk gitu loh. Makanya kita itu dalam hidup ini memang harus menghindar. Tadi kau bicara melakukan yang haram ya. Kita itu harus menghindari tempat itu. Ketika kita berada di tempat itu ya kita akan terjebak dalam dosa itu. Maka yang memanggil itu di dalam hati seorang muslim selalu ada ketika orang yang mau buka tirai dikatakan la taftahu. Jangan buka. Engkau buka masuk. Engkau buka masuk. Maka ketika kita pegang handphone kita ada hal-hal yang memang gak boleh dibuka. Gak boleh. Engkau hindarin gitu loh seperti itu. Kemudian ketika engkau gak mampu jangan sendirian. Karena orang kalau sendirian itu ajakan setan lebih kuat gitu loh. Ketika ada teman kan paling enggak kita malu sama teman kita. Kita kadang-kadang enggak malu sama Allah Azza wa Jalla. Lebih malu dengan manusia. Dan kalau bicara doa, ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Sering Nabi bacakan bersama para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Yang dengannya engkau menghalangi kami dari berbuat maksiat. Rasa takut ini membuat orang gak jadi berbuat dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan, senang dengan ketaatan, dengan ibadah yang dengannya kau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin, ini bicara mantan. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan. Ketika kita dikasih keyakinan, ya udah bukan takdirmu memang. Artinya perempuan itu memang ditakdirkan bukan milikmu seperti itu. Udah selesai. Tapi kalau orang nggak punya keyakinan dengan takdir Allah, dia akan ya Allah kok bisa? Ana telat waktu itu, ana ini. Allah. Kalau seluruh manusia bersatu padu untuk menyatukan antum sama mantan itu, katakan Allah tidak akan pernah terjadi. Maka kita minta tadi sama Allah SWT. Dan masih banyak doa lainnya seperti doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi. Wa min syarri mani. Bayangin tuh. Berlindung dari kejahatan pendengaran. Karena memang ya perbuatan haram itu dengan indera kita ini. Makanya orang yang tuli, orang yang buta. Itu selamat dari godaan fitnah yang haram tadi. Dia gak tahu gitu loh. Maka kita minta supaya diselamatkan dari kejahatan mata kita, lisan kita, hati kita, dan air mani kita. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Fiik barakallahu Ustaz. Masya Allah. Ya sudah hafal kan teman-teman doanya ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Nanti yang kalau nonton reuni, kayaknya enggak mas, sudah mas.
Anak ikut antum aja. Insyaallah. Doa. Insyaallah. Ingat semua nasihat Ustadz tadi, taubat ya Mas ya pertama, kemudian Coba ini suruh tobat ini. Nah. Oh, kita sampaikan ke yang titip tadi. Oh, yang titip ya. Iya. Nah, agar dia tobat. Jadi antum nggak perlu tobat gitu. Perlu lah. Semua perlu bertobat. Sampai nggak berbuat dosa gitu. Masya Allah. Syukran Ustaz atas nasihat-nasihat yang diberikan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah ketemu lagi ya. Barakallahu fikum.